Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dari kelas 04 TPLN 005 dengan NIM 22101141. Di sini saya akan memberikan sedikit jawaban ya mengenai soal studi kasus mata kuliah Cloud Computing. Yang pertama, pada nomor 1 ini terdapat soal yaitu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ini ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta penyimpanan datanya atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan dan berikan dan gambarkan. Nah, yang pertama-tama yang dimaksud pemisahan web server, database server, serta object storage yaitu pada sebuah infrastruktur ini terdapat 3 server atau 3 VPS untuk masing-masing menampung kebutuhannya masing-masing. Untuk topologinya di sini yang saya gambarkan di sini ada 3 VPS. Yang pertama adalah VPS web server yang nantinya dia akan mempunyai IP, lalu endpoint RDS agar terhubung. Selanjutnya ada endpoint object storage. Nah, di RDS sendiri dia nantinya akan mengizinkan IP web server agar bisa mengakses. Lalu dia akan mengakses object storage agar data-data yang dimiliki object storage bisa dikelola juga oleh database server. Selanjutnya ada biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk aplikasi tersebut. Saya merekomendasikan untuk spek web servernya menggunakan T3.medium dengan harga 0,0464 USD atau 7.424 rupiah per jam jika diakumulasikan dalam 1 tahun, yaitu untuk web server sendiri dia akan mengeluarkan biaya sekitar 65.060.640 rupiah per tahun. Sedangkan untuk biaya database-nya untuk biaya RDS yaitu di kisaran 675.840 rupiah per tahun, dan untuk biaya object storage-nya berkisar 409.600 rupiah per 1 terabyte. Nah, untuk nomor selanjutnya saya akan jelaskan di dalam file Word saya. Dan untuk IP address sendiri untuk web server karena dia akan digunakan oleh 5.000 user, maka saya mengusulkan untuk menggunakan IP dari kelas A. Karena untuk IP kelas B dan kelas C itu untuk prefix 19 yang bisa menampung 8.000 user itu kurang efektif untuk digunakan. Bahkan untuk IP kelas C itu tidak bisa menggunakan prefix di atas 500 host. Nah, dan untuk port yang digunakan yaitu port 80 yaitu untuk lalu lintas internetnya agar bisa diakses menggunakan lalu lintas HTTP, dan port 443 yaitu untuk lalu lintas HTTPS yaitu lalu lintas internet agar bisa diakses dengan web tapi sudah memiliki keamanan. Dan karena web server ini menggunakan model IaaS atau Infrastructure as a Service, maka di sini web server ini membutuhkan port 22 untuk diakses oleh SSH. Selanjutnya untuk RDS sendiri ini tidak menggunakan IP melainkan menggunakan endpoint yang nantinya bisa diakses oleh object storage maupun web server asalkan RDS tersebut sudah menambahkan inbound rules untuk port 3306 yang secara umumnya ini digunakan untuk MySQL. Selanjutnya ada object storage juga tidak menggunakan IP melainkan endpoint. Nah,
Tetapi objek storage ini agar bisa diakses menggunakan web, dia membutuhkan port 80 dan 443 seperti uh, pada web server. Nah, selanjutnya soal nomor 2 itu Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis. Oh, maksudnya drastis mungkin ya. Pada tahun ajaran baru, infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut. Mungkin ini infrastruktur TI-nya berbentuk fisik ya atau on-premise. Nah, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik portal mahasiswa dan layanan perpustakaan digital mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal ke kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Nah, yang pertama yang saya usulkan itu mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dari Universitas Pamulang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya gunakan model pemisahan server agar beban tidak hanya ditanggung oleh satu server saja, seperti penggunaan web server, database server, dan objek storage-nya secara terpisah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya saran saya itu membackup semua data atau resource yang ada pada infrastruktur saat ini. Dan selanjutnya lakukanlah migrasi secara bertahap ke dalam layanan cloud dengan model yang terpisah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu adalah usulan yang saya berikan untuk studi kasus tersebut. Nah, selanjutnya ada otomatisasi dalam infrastruktur server, yaitu merupakan penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas pada server tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sedangkan orkestrasi adalah koordinasi otomasi berbagai komponen infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Untuk kasus yang bisa menggunakan otomatisasi atau yang uh, cukup efektif untuk menggunakan otomatisasi dan orkestrasi, yaitu studi kasus pada lonjakan mahasiswa pada Universitas Pamulang tadi, yang agar seluruh server bisa dikelola secara terstruktur tanpa campur tangan manusia yang untuk meminimalisir human error. Nah, untuk soal terakhir itu sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Nah, bagaimana pandangan saya terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Nah, pindahnya infrastruktur server yang berisi data nasabah warga Indonesia ke luar negeri seperti Turki harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE serta peraturan terkait perlindungan data pribadi perusahaan asuransi tersebut. Harus memastikan bahwa ada mekanisme keamanan dan perlindungan data yang memadai sesuai dengan standar yang diakui serta mengetahui persyaratan tentang penyimpanan data nasabah yang berlaku di Indonesia. Nah, itu merupakan uh, regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk solusi yang mungkin bisa saya berikan yaitu menggunakan penggunaan HTTPS yang sebelumnya saya sebutkan. Oh, maaf. HTTPS agar mengenkripsi data end to end. Nah, mengamankan data yang dikirim antara dua pihak dengan cara mengenkripsi data di sumber. Kemudian data tetap terenkripsi selama proses pengiriman dan hanya dideskripsi oleh penerima akhir. Artinya, data tetap terlindungi dari akses yang tidak sah atau intersepsi selama dalam perjalanan dari sumber ke tujuan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.